Ini pertama kali saya ada di Jemaat IPD SMP Medan. Satu penghargaan, Bapak Gembala, sedang main di Langkat yang saya kenal tadi, yang bermudi yang menemani juga. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, baik karena Dia memberi kesempatan kita untuk boleh belajar bersama-sama. Baik, kita akan belajar firman. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, ya perhatikan, kalau kita berjumpa dengan seseorang, apa yang pertama kali akan kita alami atau kita rasakan atau kita dapatkan dari orang itu? Pasti macam-macam, bukan? Tergantung bagaimana motivasi kita. Sekali kok betul. Nah, karena ini pertama kali saya ada di antara saudara, maka saya perkenalkan cara saya mengajar. Saya ingin selalu ada interaksi. Amin. Amin ya. Saya tidak sedang mengajar botol dan kacang hijau. Artinya kalau botol kan kacang hijau juga diam saja. Kita belajar. Tujuh. Amin. Jadi selama saya mengajar akan ada banyak pertanyaan. Tolong dijawab. Amin. Jangan marah. Oh, saya lupa ini di meja. Nah, kalau kita berjumpa dengan seseorang, itu jangan dulu saya ngomong RNA. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, pasti ada perubahan dalam hidup. Betul ya? Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Dan kita lihat perubahan saudara kita ini, lalu kita aplikasikan dalam hidup kita. Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, pertama kali sampai hari ini sudah tanggal 12 Oktober 2025, perubahan apa yang terjadi di hidup kita? Nah, saudara yang kita mau pelajari hari ini ditetapkan dan tertulis di Alkitab, dia itu penginjil pertama di dunia. Nah, kepada jemaat LCD, saya tanya, siapa pribadi ini? Yang jemaat LCD ya? Yang enggak, siapa penginjil ini? Namanya siapa? Dari mana? Yang bisa jawab dapat hadiah sepeda. Tapi minta Pak Jokowi. Siapa dia? Penginjil pertama di dunia, mengagetkan. Puji Tuhan, saya tidak kasih sepeda karena Anda bisa jawab. Buka Yohanes 4:39. Shock. Pertama kali saya menemukan, wow, penginjil pertama di dunia bukan Filipus, bukan Paulus, bukan Yohanes, tapi orang ini. Baca 1, 2, 3. Dan banyak ulang serentak, lupa lagi. Interaksi, diajak ngomong. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu yang percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Stop dulu. Ini luar biasa. Saya mulai dengan kata bersaksi. Saudara, peristiwa itu terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, mati, bangkit, naik ke surga. Belum. Tapi sudah tertulis. Panggilan kita sebagai murid-murid Yesus itu bukan untuk berkhotbah, tapi bersaksi.
Kita masih ingat kisah Rasul 1 waktu dia akan kembali ke surga. Ayat 8 berkata, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan sepanjang penulisan 28 pasal kisah para rasul, tidak ada satupun kata berkhotbahlah Petrus, berkhotbahlah Filipus. Tidak ditemukan satupun kata berkhotbah, tapi bersaksi. Bahkan sepanjang penulisan Perjanjian Baru juga tidak ada kata berkhotbah. Saya tekankan, apa bedanya berkhotbah dan bersaksi? Kalau berkhotbah itu harus belajar. Kalau bersaksi tidak perlu belajar. Karena bersaksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar. Ceritakan ulang. Tidak boleh ketambahan, tidak boleh dikurangkan. Saudara, saya harus ngomong, setan menipu gereja Tuhan. Dari perintah bersaksi suruh berkhotbah. Itu sebabnya 90 sekian persen lebih murid Yesus nggak berani bersaksi tentang Yesus, karena nggak ditekankan, hanya ditekankan berkhotbah. Lalu alasannya, saya belum sekolah Alkitab, saya belum sekolah teologi, jadi nggak berani. Dan setan berhasil menipu gereja. Betul. Teologi mencetak pengkhotbah. Roh Kudus melahirkan pesaksi. Amin. Setuju. Beda. Saya ulangi lagi. Menjadi saksi tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah. Ceritakan ulang. Yes. Betul. Ayo jujur. Saya beri pertanyaan. Kalau saudara setuju, tertawa yang kencang. Betul atau salah kalimat ini? Ternyata banyak murid-murid Tuhan Yesus susah kalau mau ngomong tentang Yesus, tapi kalau ngomongin orang lain pinternya. Apalagi tukang gosip itu, kalau cerita seru, betul. Dan tukang gosip pasti nambah-nambahin kalau cerita. Dan tukang gosip itu paling kurang aja, nggak ada bahan pulaan kemana-mana. Cari bahan untuk gosip, betul atau tidak? Betul. Kalau di sini ada bertobat kamu. Amin. Injil yang bahasa Inggrisnya gospel kalah dengan gosip. Pelayan. Setuju saya ngomong ini? Gospel. Coba kalau cerita tentang orang lain, pemain sinetron, jujur betul tidak? Nah ini kejahatan. Dan banyak orang Samaria dari kota perempuan ini tinggal menjadi percaya. Baca ini. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Pendek, kesaksiannya nggak panjang, pendek. Banyak yang percaya. Kita akan lihat fakta. Pada saat pertama kali perempuan ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada hal yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak mau murid-muridnya bermasalah. Kalau mereka tahu gurunya sedang bicara pada satu orang, yang ada dua, satu ini orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria sejak Salomo meninggal, kerajaan pecah jadi dua, Samaria dan Israel. Maka mereka bermusuhan sampai hari ini. Sampai hari ini. Maka itu di Israel ada dua wilayah, wilayah orang Yahudi, wilayah orang Samaria.
Dan masing-masing kelompok ini punya tempat suci yang berbeda. Yang kedua, Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya bertengkar. Karena maaf, profesi perempuan ini gak bagus, pelacur. Nah, ketika murid-murid pergi ke kota beli makanan, datanglah perempuan. Terjadi dialog, ya, cerita. Kalau gitu guru, beri aku air minum itu yang kau tawarkan. Karena Yesus berkata, hai perempuan, kalau engkau minum air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau aku berikan kamu air hidup ini, kamu gak akan haus untuk selamanya. Bahkan air itu jadi mata air dalam hidup. Bayangkan siapa gak suka tawaran itu. Contoh, misalnya di Medan ada sebuah pabrik sabun mandi, iklannya begini. Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia, sekali pakai sampai mati tetap bersih. Mau beli? Mau dong. Kalau pelit paling suka. Bayangkan sekali pakai sabun mandi tetap bersih sampai mati. Ya. Nah, perempuan ini tertarik tawaran itu. Tapi ada syarat yang aneh. Panggil suamimu. Nah, coba ya kita pakai logika kita. Otak-atik. Suami dengan ayah dengan suami. Ada hubungan enggak? Lu jawab, ada hubungan enggak? Buat kita enggak ada, buat Yesus ada. Aku enggak bersuami. Betul dia enggak bersuami. Tapi kasih Tuhan menemplak perempuan. Betul kata, kamu tidak pernah bersuami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan yang sekarang di rumah meja ke-6 juga bukan suamimu. Maaf saya tanya, kalau ada perempuan koleksinya laki-laki, profesinya, saya tanya, apa itu akan lupa? Kalau ada perempuan koleksinya laki-laki, sudah nggak usah malu sekali. Profesinya apa? Nah, jadi waktu dia berangkat dari rumah, di mana tetangga-tetangga masih terakhir. Ya betul tidak? Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan balik lagi, maaf, di mata tetangga masih pelacur. Maaf, saya lagi sekali berkata, mudah atau susah mempercayai mulut pelacur? Maaf, susah. Tapi setelah pelacur ini berjumpa dengan Yesus, berubah total. Di mata tetangga masih sama, tapi perjumpaan dengan Yesus merubah hidupnya, sehingga tetangga-tetangga melihat ada hidup yang baru di orang ini, sehingga banyak orang dari kota itu menjadi percaya Tuhan Yesus. Amin. Ingat loh, ini firman dan ini sejarah. Ya. Maka itu iblis menjebak gereja dengan teologi. Kuliah dulu, nggak bisa kamu melayani kalau kamu tidak sekolah dulu. Akhirnya di dalam gereja terpisah kaum awam, kaum rohani awam. Betul tidak? Nah, yang merasa awam, asli kata awam itu artinya bodoh. Ya. Makasih Bu Gubernur. Maaf, akhirnya yang duduk di situ semua adalah orang. Yo, kok diam saja? Artinya yang duduk di bagian sini orang. Ini usaha iblis dan menasih. Sehingga yang sibuk hanya di bagian atas ini. Ini rohaniawan yang sudah sekolah, yang sudah ini. Hancur pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya
Gereja harus kembali kepada Alkitab. Amin. Dipanggil untuk menjadi saksi, Amin. bukan untuk jadi pengkhotbah. Amin. Saya beri bukan ini, kalau ini bukan ilustrasi, kisah nyata. 10 tahun selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak hal yang terjadi, khususnya dia suka merakyat, suka belusukan. Saya beri contoh. Suatu hari ada seorang di antara saudara sedang makan di sebuah rumah makan yang sederhana, makan siang misalnya ya. Tiba-tiba saudara kaget, aduh ini kok ramai sekali. Oh ternyata rombongan presiden mau makan di situ. Nah saudara nggak janjian, cuma kebetulan. Kalau presiden makan disorot TV kan? Sorot. Api sorot. Nah sorenya keluar berita. Terus teman-teman melihat, wih, dia makan dengan presiden. Loh, wajar gak kaget? Loh, saya tanya wajar tidak? Sengaja atau tidak sengaja? Oke, tanya lagi. Kira-kira cerita temanmu ini yang tanpa sengaja makan bareng presiden, ceritanya 3 bulan habis? Cepetan jawab, 3 bulan habis? Setahun habis? Bayangkan, yang ketemu nggak sengaja saja, kok ceritanya nggak habis-habis. Lu ngerti nggak maksud saya? Kalau ngerti itu tunjuk arah saya. Oh iya, begitu kan? Aduh, kan saya sudah ngomong, saya tidak ngomong dengan botol dan macam hijau. Harusnya ekspresi itu loh. Aduh, saya sudah ngomong, pasien lubuk bagaimana? Enggak ditolong. Lagi sekali, perjumpaan yang tidak sengaja dengan seorang presiden, orang itu akan bersaksi nggak habis. Ya, betul. Bagaimana kita mantan-mantan bajingan begini? Ada yang lain. Amin. Loh, kita kan mantan bajingan. Ya, betul. Ah, sombong. Kita ini mantan bajingan. Mungkin masih ada bajingan di sini. Ada yang tahu? Betul. Bisa jadi. Loh, boleh nggak saya berkata seperti ini? Boleh. Saya tidak menuduh, saya cuma ngomong. Yang mantan bajingan pernah berjumpa dengan yang Maha Kudus. Wow. Masa hidup nggak berubah? Ya. Menjadi murid Yesus itu tidak dinilai. Kasih doa ya. Iya. Baca kita baca enggak? Iya. Berapa pasal kan? Enggak. Jangan enggak dinilai itu. Iya. Dinilai. Hasil ibadah tidak. Nah, semua aktivitas kerohanian kita, saya tanya ya, kalau ada anak Tuhan, doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin, bagus tidak? Bagus. Tidak. Ini mau malas, kapan kerjanya? Kepancing. Rajin doa itu pemalas. Karena bayangkan pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, minta berkat. Awas kamu, malas kok minta berkat. Kerja. Nah, harus kerja. Betul. Jadi kebanyakan doa tidak kerja, itu menyedihkan hati Tuhan dan menguntungkan neraka. Wow. Amin. Pasti kaget. Serius loh, betul setuju saya ngomong ini. Rajin doa, tapi nggak pernah menyinjir bersaksi dengan orang-orang yang di luar sana. Apa gunanya? Ya, betul. Tekun baca Alkitab. Pagi-pagi jam 8 di telepon lagi apa? Wih. Wis. Sedap. Jam 10 di telepon lagi karena suara penting dengan orang ini. Lagi baca Alkitab. Sedap. Sedap. Jam 12 di telepon lagi masih berdoa. Luar biasa.
Ya, luar biasa. Karena penting suara telepon lagi jam 2 masih baca Alkitab. Capek juga mungkin orang kayak begini. Tiduran. Kecuali kan lagi mau bayar, kalau nggak bayar utangnya orang ini. Modus. Pakai alasan rohani lagi. Modus. Maka itu saudara, kalau minggu lalu di Banda Aceh, saya ada di Menara Doa Kota. Nah, ini sebelum Covid, Menara Doa itu banyak di mana-mana. Saya punya kebiasaan. Kalau saya diundang untuk berbagi di Menara Doa di kota mana saja, sebelum saya berbagi, saya tanya, siapa yang punya hutang? Pulang. Itu kurang ajar loh saudara. Punya hutang sembunyi di Menara Doa, HP dimatikan. Yang mau lagi bagaimana? Setuju saya ngomong? Setuju. Nah, kalau hutang bisa lunas karena berdoa, ayo hutang bareng-bareng. Yesus suruh bayar. Awas kamu. Ini pengajaran dari mana? Menghapur. Lu setuju atau enggak saya ngomong begini? Setuju. Jengkel mau lagi hutang. Baca Alkitab, doa lagi. Jam 4 sore telepon lagi. Masih doa. Lupa saya ngomong. Banyak konsep yang salah. Ada banyak masalah yang tidak akan selesai dengan doa, tapi selesai dengan pertobatan. Amin. Saya ulangi lagi. Ada banyak masalah tidak selesai karena doa atau doa harus bertobat. Amin. Setuju. Jangan sembunyi di hal-hal rohani. Kalau kita nggak berani mengatasi dan fakta di luar sana, maaf, tidak sedikit anak-anak muda yang punya potensi hebat harus, tapi karena difultainkan di gereja, sehingga kalau dibawa keluar dari gedung gereja, maaf, nggak bisa apa-apa, nggak pernah tahu menghadapi hidup sehari-hari faktanya. Padahal jelas Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tapi kalau kita garam dunia, terang dunia sembunyi di dalam kata pelayanan, itu penipuan iblis. Garam dunia dan terang dunia harus keluar. Amin. Kalau garam dunia kumpul semua, gembalanya stroke karena darah tinggi, asin semua. Maaf ya Bu. Ya betul tidak? Kalau terang dunia kumpul dengan terang, hobinya main center. Silau. Akhirnya dalam gereja saling menghakimi. Oh. Ya betul. Betul. Center atau center ya? Amin. Itu bahasa Indonesia-nya apa? Perang. Saya pernah itu berbahasa Indonesia, saya pernah. Dan harusnya berguna di tempat gelap. Tapi setan menipu, garam kumpul garam, center kumpul center. Yang hidup hambar dan tawar, tetap hambar dan tawar. Hidup dalam kegelapan, tetap dalam kegelapan. Karena kita nggak berfungsi di dunia. Ayo kita berubah mulai. Hari pertama Rabu yang lalu kami berempat dari Jakarta ke Banda Aceh. Dari bandara lupa makan dulu atau hotel dulu ya? Makan dulu. Untuk pertama kali saya makan ayam pramugari. Mana tahu nggak? Orang Aceh makannya ayam pramugari. Loh serius? Dibilang nggak percaya. Kalau nggak bisa pergi ke sana. Ya. Terus jajan juga makan mie racing. Bukan, nah salah lagi. Itu mie yang pakai daun ganja. Mie racing. Keren juga itu, nah. Ini ayam pramugari. Bisa ngebut. Terus ada lagi. Jadi ayamnya cewek atau cowok? Ya nggak tahu. Orang aja ada ayam pramugari ya. Dari makan baru kami ke hotel.
Begitu kami tiba di hotel, salah satu pelayan hotel namanya Fahri, Roh Kudus langsung bicara tentang terang diri saya. Ternyata Fahri ini baru kerja hari pertama Rabu itu. Tapi karena Rabu itu kami sibuk karena sore langsung ada pelayanan, sehingga saya nggak sempat melanjutkan. Besoknya hari Kamis, Mas kemarin dulu ya. Tuhan jangan dia. Saya nggak bicara Injil, nggak bicara agama, bahkan saya nggak ngomong tentang Tuhan Yesus. Tapi saya menyaksikan apa yang saya pernah alami dengan dia. Saudara Fahri mengalami zaman Tuhan. Waktu saya doakan, saya peluk dia menangis. Karena dia belum pernah merasakan yang namanya kasih dan diampuni. Nggak harus bicara agama, nggak harus bicara Yesus. Nah, itu contoh. Kita ini terang dunia, kita ini terang dunia. Itu ketetapan surga. Amin. Percaya kalau tanpa sengaja jumpa presiden kita bisa cerita berbulan-bulan gak habis-habis. Maka itu pertanyaan, kapan terakhir kali saudara menceritakan tentang pribadi yang luar biasa dengan orang lain yang belum tahu, enggak jadikan Kristen kita, yang belum tahu kasih Tuhan. Perempuan ini mengalami perubahan yang luar biasa. Hanya berjumpa nggak sampai 1 jam. Coba kalau sempat saudara peragakan dengan saudaramu, dengan timu, ya, pembicaraan mereka berdua, Tuhan Yesus dan perempuan ini di pinggir sumur Yakub, nggak sampai 1 jam. Bayangkan perjumpaan yang begitu singkat, terjadi perubahan besar di hidupnya. Dan bukan cuma berubah dirinya, tapi banyak orang. Dan lihat dampak berikut ayat 40. Lihat pasal 4 Yohanes ayat 40. Gak main-main dampaknya ini. Bagaimana? 1, 2, 3. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari. Lagi sekarang baca ayat 39. Dia itu saksi apa? Kok sampai semua penduduk kota itu menawan Tuhan Yesus suruh tinggal berapa hari? Baca, panjang atau pendek kesaksiannya itu? Ayat 39 loh. Baca 1, 2. Yang bersaksi 1, 2, 3. Itu panjang atau pendek? Pendek. Dia menceritakan kepadaku apa saja yang terjadi di hidup. Dampaknya enggak cuma dia yang berubah. Hampir seluruh penduduk kota itu ingin tahu lebih jauh siapa Yesus itu. Lagi sekali saya katakan, penilaian Tuhan terhadap kita yang mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, yang mengaku murid Yesus, mengaku pelayan. Penilaian Tuhan terhadap kita bukan tentang berapa jam kita doa sehari, berapa puluh pasal kita baca tiap hari, berapa banyak persembahan kita, rajin atau tidak ke gereja mahal. Penilaian Tuhan terhadap kita, garam dunia berpengaruh untuk berapa orang, terang dunia untuk berapa orang. Yohanes 7:38. Yohanes 7:38. Keren, firman ini luar biasa. Dan Yohanes 7:38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Luar biasa. Tidak sekedar percaya. Ada kriteria, ada persyaratan. Barang siapa percaya kepada Yesus, terus baca,
seperti yang Nah, ini syaratnya. Tidak sekedar percaya, tapi percaya Yesus seperti terus Katakan. ia katakan oleh kitab suci. Dampaknya itu dari dalam apanya? Hatinya. Hidupnya, hatinya akan apa? Mengalir aliran air hidup. Saya tanya, adakah kehidupan gak butuh air? Ya. Orang mati aja perlu mandi. Iya. Betul? Betul. Air itu kebutuhan mutlak, bukan kebutuhan pokok. Dalam zaman yang susah, orang gak akan mati kalau gak ada makanan. Tapi orang pasti mati kalau gak ada air. Kalau Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam. Oke, saya tanya siapa yang pengurus majelis. Ini kursi gereja ini berapa yang tertata? Siapa yang tahu? Nggak ada saya tanya. Kira-kira berapa kursi? 500 ya kan. Berapa? 2? 500. 5. Ya. Ada berapa yang kosong? Saya kecilkan 400. Tidak ditulis berapa aliran, tapi baca ayat 8 setuju dulu. Tapi Mengalir aliran itu. Jadi satu aliran atau Lebih. Mau mengajar tidak? Kalau kita yang ada di dalam gedung IPDI El Shaddai di Medan ini berjumlah 400 orang. Ingat cara hitung debit air per detik. Debit air itu dihitung berapa liter per detik. Betul ya? Ayo. Seandainya masing-masing kita dan 400 orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan percaya yang seperti yang dikatakan kitab suci, punya 3 aliran. Dan satu aliran saya kecilkan 3 liter per detik. Berarti satu orang 1 menit keluar berapa? 3 kali 3 kali 60. Tanya biasanya itu gitu. Ayo, 3 kali 3 kali 60. Berapa tuh? 540 540. Apa? liter. Berapa? Semenit. Kalikan 400 orang. 1 menit Medan banjir nggak? Belum saya tanya kok. Banjir. Banjir 540 kali 400. 216.000. Wih, cepetnya itu pasti orang bank itu. Dengan duitnya cepat sekali. Berapa ribu? 216.000. 1 betul. Iya. 1 menit kalikan 60 1 jam. Sampai banjir apa itu semua jumlah saya tanya angkanya banjir banjir Baru banjir kemarin. tapi hidup. Amin. Berapa ribu ini? 200 216. 12.960. kali 60 kali berapa? 500. Kok jadi bingung sendiri? 540 kali 4. 260 kali. Kali 540 kali 400. lihat berapa? 216. Ya itu 1 menit. Kalau 1 jam kali 60 kita 12 juta. 12 juta 12 juta 960. liter per jam kalikan 24. Tsunami. Lu ngerti gak caranya itu? Sudah. Oh terima kasih Om Bapak Gembala hadir, puji Tuhan. Wih masih semangat tahun 80, luar biasa. Ya mudah-mudahan jaga dirimu. Amin. Kalau ingin sehat cuma satu caranya, jangan rakus. Masih tahu gak percaya, jangan rakus. Orang rakus cepat mati. Setuju ya? Maka itu Alkitab itu satu-satunya buku. Alkitab
yang menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Sebab sebelum Musa nggak ada orang yang menulis itu. Musa itu orang pertama. Saya pernah tanya ke Tuhan, tapi Bapak, yang dilarang makan itu kok enak semua? Ini masalahnya. Betul tidak? Nah, maka kita lihat yang rakus ya. Oke, lanjut. Oh, jumlahnya itu kalau 400 murid Yesus yang ada hanya di GPDR saja. Di Medan ada berapa banyak? Indonesia ada berapa banyak? Saya tanya. Kalau semua murid Tuhan Yesus betul-betul menggenapi Yohanes 7 ayat 38, nggak ada orang kehausan kasih sayang, kehausan pengampunan, kehausan damai sejahtera. Amin. Ada. Sebab kemanapun saudara dan saya pergi, aliran-aliran air hidup itu memancar terus. Yakin nggak pernah mampet? Gue kok gak yakin? Ya pasti yang dari itu mampet gimana? Ya kan memang gak jawab. Saya tanya lagi, yakin gak pernah mampet? Yakin. Jawabannya salah. Tapi ini bukan cuma yakin, pasti akan muncul aliran lain lagi. Amin. Yang tadinya cuma 3 bisa jadi. Di Injil Yohanes bahkan di Perjanjian Baru hanya ada 2 ayat yang memberitahu kita apa itu definisi percaya Yesus. Yang satu ayat itu, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Apa lawan katanya air hidup? Bukan air mati, saya dulu. Bukan apa lawan katanya air hidup? Mampet. Mampet. Air mampet. Yang lebih gampang, air selokan. Nah, betul nggak? Lu yang tidak sadar. Amin. Tidak ada kehidupan yang tidak tertarik kalau mendengar suara air mengalir. Ricik, pasti mau ini. Pasti segar. Ini dia. Maka itu kalau saudara dan saya bilang percaya Yesus dan kita mempercayai juga, kita percaya seperti yang dikatakan kitab suci, gak akan ada orang menghindari air. Amin. Berarti orang-orang berdosa pun akan datang kepada air itu lewat kita. Buktikan Lukas 15 ayat 1. Kenapa ada masalah? Aman. Apa sih aman tuh? Tapi cuman maksudnya ini jadi sensitif tangkap suara di sini juga. Oh, ya nggak apa-apa. Lukas 15 ayat 1. Ini bukti kalau ada air hidup. Sudah? 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kalau ada kata para itu artinya 1 atau lebih. Ada beberapa. Entah berapa banyak juga. Pertanyaannya, 2 kelompok manusia itu, manusia ini, para pemungut cukai dan orang berdosa, ada masa itu boleh ikut ibadah di bait suci nggak? Yuk, coba jawab, boleh nggak? Tidak. Ada polisi Taurat yang jaga di pintu gerbang. Begitu melihat model 2 orang ini langsung ke masuk. Yang ketiga itu orang naik perang, saja terus. Tapi luar biasa. Orang-orang, saya baca dari orang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ada satu kata. Biasanya. Stop dulu. Apa kata lain biasanya? Ayo, biasanya. Sering. Selalu. Nah, ini loh. Ini cara Roh Kudus ngajar saya untuk mengerti hati Tuhan lewat Alkitab. Munculkan pertanyaan. Temukan kata-kata penting di ayat-ayat itu. Ada apa? Akhirnya firman itu bisa digali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sering datang kepada Yesus. Selalu datang kepada Yesus. Padahal mereka ini di
ditolak oleh rohaniawan-rohaniawan. Orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat, Saduki nggak akan mau ketemu mereka, betul? Dan itu ada sampai hari ini. Ternyata kalau ada orang menyebut diri beragama atau rohaniawan-rohaniawati, langsung kesannya sombong, munafik. Itu terjadi sampai hari ini. Ngeri. Tapi aneh, mereka yang ditolak oleh sistem agama, tapi justru diterima oleh Tuhan Yesus. Baca lengkap dari awal. 1, 2, 3. Para pemungut dosa dan orang-orang dosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maaf saya salah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maaf. Sejak saya mengetahui ayat ini berapa puluh tahun yang lalu, saya akan menggunakan pasal ini untuk menghakimi dan menghukum diri saya. Maaf ya, kalau saya ikut Islam. Kalau dalam 1 minggu dalam hidup saya nggak ada orang berdosa yang mencari Yesus untuk mendengarkan Dia lewat saya langsung berkata, Daniel, kamu orang Farisi akhir zaman. Karena orang berdosa itu takut ketemu rohaniawan atau hamba Tuhan, tapi nggak takut ketemu Yesus. Maka itu jujur. Kapan terakhir kali preman-preman, ya apa saja? Maaf loh, saya cuma dengar cerita. Kemarin kami dalam perjalanan dari Banda Aceh, 10 orang naik AS 12 jam lebih. Wah, cerita tentang Medan gak habis-habis. Begitu masuk kota Medan, keluar dari tol, betul. Ternyata orang Medan ini buta warna. Ngaku itu. Amin. Betul ya Om ya? Merah di kancah, hijau berhenti. Kuning kebut, Pak. Maaf, jangan tersinggung. Terus motong seenaknya, sepertinya opungnya yang buat jalan itu. Sudah seenaknya. Lu kasih ngomong depan sini. Ini fakta. Maaf, saya sedih loh. Saya sangat suka kota Medan. Ayo jadi dekat Kopassi. Ini cucu saya dari Banda Aceh. Maaf, Medan sudah punya kesan jelek, premannya banyak, kejahatannya banyak. Kok bisa? Kenapa? Preman. Oh, preman. Premakan. Remakan. Premakan. Berani. Maaf. Kapan mereka cari Yesus lewat saudara sebagai orang lain? Wow. Ngerti ayat ini? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Maka para pengedar, para premakan tadi, ya, atau siapa saja yang nggak baik hidupnya di daerah saudara tinggal, tidak boleh takut ketemu Yesus lewat dia. Amin. Ayat ini harus terjadi. Amin. Kenapa nggak takut? Sejahat-jahatnya orang jahat butuh air. Nah, jadi di mana ada saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus yang percaya kepada Dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci, sekotor apa, sejahat apa, sebejat apa, sekurang ajar apa orang itu, mereka akan cari air hidup lewat Dia. Amin. Jangan begini, pakai kalung salib yang semeter, terus jalan kemana-mana, orang datang nggak lari. Betul nggak? Berarti ilustrasi air yang mengalir akan dicari oleh orang. Amin. Itulah yang percaya. Amin. Ya. Bukti
Yohanes 2 ayat 23, 24. Banyak orang boleh percaya, tapi masuk kriteria yang Yesus inginkan atau tidak? Yohanes 2, 23, 24. Ya, Yohanes 2, 23, 24. Ya, 1, 2, 3. Sementara dia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Ya, Banyak orang percaya dalam nama banyak. Hebat ya kalau banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi ada hal yang nggak baik, lihat. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. ini motivasi salah. Memang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya pakai istilah sehari-hari, orang banyak yang percaya Yesus karena motivasinya ingin makan gratis. Ya, preman tadi. Kan ikut Yesus mujizatnya banyak. Mereka percaya Yesus karena melihat mujizat-mujizat. Apa ujungnya ayat 24? Tetapi Yesus sendiri Tetapi Yesus sendiri tidak apa? mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Dia mengenal mereka. Yesus kenal hati kita semua. Kata Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Ini mengenal negatif atau positif? negatif. Negatif. Begini ilustrasi. Kita tidak boleh sekedar percaya Yesus, tapi dari Tuhan Yesus ada timbal balik. Dia ingin mempercayakan dirinya kepada yang percaya dia. Amin. Lihat hidup kita manusia. Apa kriteria saudara mempercayai seseorang sehingga saudara berani menyerahkan kunci rumahmu ke orang itu? Iya betul, percaya. Jujur. Mengenal. Maka itu ayat 24. Dia tidak bisa mempercayakan dirinya pada orang banyak yang percaya dia karena Yesus kenal hati mereka. Yes. Coba kita tanya, berapa tahun kita sejak dibaptis? Pertanyaan berikut, berapa besar kepercayaan surga kepada kita? Nanti tanya. Saya punya ilustrasi begini. Saudara punya tetangga, itu mantan maling. Dan dia maling terakhir kali itu 25 tahun yang lalu. Lama kan? Selama 25 tahun saudara nggak dengar dia maling. Satu hari entah karena apa, saudara pergi yang biasanya naik motor. Saya ambil contoh motor butut tahun 80. Nah, saudara pergi meninggalkan motor itu karena harus naik kendaraan lain. Saudara cari orang yang bisa dititipi kunci motor itu untuk membawa pulang. Nah, satu-satunya orang yang saudara temui cuma tetangga yang mantan maling itu. Pertanyaan, mikir atau langsung menyerahkan? Mikir atau langsung menyerahkan? Apa mikirnya? Mantap. Kalau kumat Dijual nggak? Ini percaya nggak? Tuhan Yesus punya banyak hal, nggak cuma motor yang ingin dia percayakan kepada kita. Oh, amin. Dia hanya perlu satu syarat. Sedalam apa dia kenal kita, Amin. sehingga sampai satu titik cukup aku kenal. Maka itu sekedar percaya Yesus itu nggak cukup, karena dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Periksa hidupnya. Kembali kepada perempuan Samaria ini, hebat. Kok bisa hidupnya berubah drastis? Dan di mata tetangga ini masih profesi yang lama.
tapi hidup yang berubah, perkataan kesaksian itu merubah banyak orang. Maka itu penilaian Tuhan itu seperti ini. Kapan terakhir kali, jangan tertuduh, kapan terakhir kali hidup saudara yang sudah berjumpa dengan Yesus dan ada aliran-aliran air hidup, dan ada orang haus, kehausan sampai mau mati, begitu jumpa saudara hidupnya segar kembali. Ini pertanyaan penting. Kapan terakhir? Jangan jawab, oh KNO belum jadi. Berarti lama apa? Lama. Jangan berkata bandara baru belum jadi. Selalu menanyakan itu dalam hidup kita sehari-hari, kapan terakhir kali ada orang kehausan kasih sayang, kehausan damai, kehausan macam-macam pengampunan, ketemu saya orang itu belum. Kita sering mendengar Tuhan Yesus berkata, orang miskin banyak ada di sekitar kita. Hari ini berubah. Orang miskin itu tidak hanya orang yang nggak punya uang, nggak punya rumah, susah makan dan sebagainya. Tidak. Ada orang kaya duit tapi miskin ngantuk. Artinya tidur. nggak bisa tidur. Ada orang kaya raya, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya, wah saudara, tapi kaya sukacita, miskin sukacita. Artinya stres hidupnya. Maka itu mulai hari ini kalau kita melihat orang haus pun bukan haus akan minuman, haus damai. Nggak ada tempat lain kecuali damai dalam Yesus. Amin. Orang yang haus kasih sayang, setan menawarkan seks. Tidak, Tuhan menawarkan kasih yang memulihkan. Amin. Nah itu banyak di sekitar kita. Ayat kedua yang memberitahu kita apa tanda-tanda ciri orang percaya Yesus. Saya nggak salah, saya hampir 1 jam saya. 52 menit, oke lanjut. Yohanes 12 ayat 14. Inilah 2 ayat saja yang ada di Alkitab yang memberitahu kita definisi orang percaya Yesus itu apa. Yohanes 12 ayat 14. Sudah? 1, 2, 3. Oh kebalik. Yohanes 14 ayat 12, ampuni saya kalau saya salah. Kok nggak diampuni saya salah? Semua saya dimaafkan, aku dimaafkan. Yohanes 14 ayat 12, maaf saya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, lihat ini. Ini definisi. Tadi Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, keluar aliran air hidup. Di mana 14 ayat 12? Baca lagi. 1, 2, 3. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan kulakukan. Stop dulu. Koma, kalimat terakhir dibaca nanti. Lama sekali saya coba mengerti firman ini. Ayo, kalau kita cuma baca sepintas, kita bisa jadi sombong. Kita bisa jadi sombong. Wih, enak sekali ya. Percaya Yesus itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, bahkan baca Bahkan lebih besar. bahkan lebih besar lagi daripada itu. Ayo secara gampang jadi sombong nggak kita? Yesus salah dong dengan kita. Tapi kalimat terakhir ada kata sebab. Mengapa yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar? Baca 1, 2, 3. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayo kita bongkar firman ini. Apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus pergi kepada Bapa sehingga gerejanya, murid-muridnya
bisa melakukan yang dia kerjakan, bahkan lebih besar. jawabannya jadi kesan-kesan. Waktu dia naik ke surga kembali ke Bapa, Roh Kudus turun. Dan pekerjaan Roh Kudus atas gerejanya membuat kita mampu menjadi saksinya. Amin. Ayo kita bongkar secara dua fakta. Satu, Bapak Gembala umur 70 lebih. Ya. Yesus umur berapa? 30. Berarti Bapak Gembala berapa kali umurnya Yesus? 2 kali lipat Dua lebih. kali lebih. Jadi Yesus kalah nggak dengan kita yang umur dari 50-an ke atas? Yang masih 20-an, tunggu kamu masih kecebong, tunggu kamu besar. Jangan kalah. Maksudnya apa? Loh, Yesus itu mati umur 30. Ingat 11 September yang lalu di Amerika mati seorang murid Yesus bernama Charlie Kirk. Ya. Dunia gempa. Nah, ketika dia meninggal karena ditembak mati, banyak yang kecewa. Nggak beda jauh dengan umur Yesus. Charlie Kirk 31, Yesus 33. Yang penting dampaknya, bukan umur berapa. Amin. Percuma punya umur sampai 70, 90, tapi ngerepotin orang terus. Setuju? Setuju. Lebih baik cepat pulang. Jangan tersinggung saya ngomong. Tapi umur masih muda, hidupnya berdampak untuk banyak. Amin. Itu jauh lebih berat. Amin. Jadi, nah, jadi sebab aku pergi kepada Bapa hanya karena dia pulang balik ke surga, gereja dan murid-muridnya bisa lebih hebat pekerjaannya karena ada Roh Kudus. Amin. Hal kedua, tadi umur. Jelas Yesus kalah jauh dengan umur kita. Kedua, Tuhan Yesus pernah ke danau apa? Pernah. Beliau nggak menyebut ya pakai lalat. Memang beliau Pak. Tapi saudara, saya pernah ke danau apa? Yesus pernah ke Amerika nggak? Pernah ke Australia nggak? Belum pernah. Belum. Nah, berarti kita lebih hebat nggak dari Yesus? Soal umur, soal ruang gerak. Jadi betul. Tapi tunggu dulu. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saya minta sebutkan 5 pekerjaan yang Yesus pernah lakukan yang kita tahu. Coba satu, air dan makan. Belum makan orang. Makan pekerjaan. Satu apa? Air jadi anggur. Air jadi anggur. Berarti nombak. Saya masih bingung bagi ngomong yang mana? Apa? Menyembuhkan apa? Berjalan dengan saya. Air jadi anggur. Tiga. Membangkitkan orang mati. Empat. Membuka orang. Siapa yang jawab boleh gantian yang lain. Nomor 4 siapa? Yang belakang. Benda Aceh apa? Berjalan di atas air. Apalagi yang kelima. Katanya begitu sudah sebenarnya. Nah, sebutkan yang kita tahu, yang dia pernah kerjakan. Yang penting bukan kita tahu apa yang dia kerjakan. Menurut Yohanes 14 ayat 12, tanyakan, aku sudah kerjakan? Loh, dia kerjakan? Kan begitu bukan? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan yang aku lakukan. Nah, tadi saya minta, ayo masing-masing kita sebutkan 5 hal yang Yesus, yang kita tahu dia pernah kerjakan. Setelah kita tahu, jujur laku. Kalau kita belum mengerjakan yang dia kerjakan, mungkinkah kita akan melakukan lebih besar daripada itu? Jawab, mungkin tidak. Tidak. Maka itu saudara, hidup yang berdampak. Kerjakan yang kita tahu yang Yesus pernah kerjakan.
juga yang keren, membangkitkan orang mati. Kalau kita nggak bisa membangkitkan orang mati, berarti kita sudah mematikan orang hidup. Loh, betul enggak? Loh, saya tanya, kita tahu tidak? Tadi, air menjadi anggur. Kalau kita belum bisa membuat hidup orang hamba, air itu kan tawar. Membuat orang hidupnya berarti jadi manis ada rasanya. Berarti kita mencelakakan orang sudah enak jadi celaka. Betul. Betul? Betul. Balik saja. Berjalan di atas air. Kalau kita belum pernah, bukan soal jalan di atas air, nolong Petrus. Betul? Maka kalau kita belum pernah jalan di atas air dan menolong orang yang mau tenggelam, berarti kita melempar orang ke sungai. Loh ya toh, pokoknya kebalikannya saja. Betul. Dan saya katakan, setan berhasil membuat murid-murid Yesus mengerjakan hal sebaliknya dan Yesus. Dia mengampuni orang tidak? Mengampuni. Nah kamu? Loh kok diam saja? Amin. Jangan amin. Saya tanya, Yesus mengampuni orang tidak? Mengampuni. Nah kita? Mengampuni. Harus mengampuni. Tadi pagi, kebaktian pertama kita belajar bagaimana kita bisa menggenapi hal-hal yang lebih besar lagi daripada yang pernah kerjakan. Kalau kita belum mengerjakan yang dia pernah kerjakan. Kalau ini kita lakukan, medan berubah. Lalu teman-teman sekolah, anak-anak yang masih sekolah, SD, SMP, SMA, teman-teman yang masih kuliah, bagaimana teman-teman kuliah, karyawan-karyawati, sudah ada dampak bagi tempat kerjaan saudara, ada air hidup, ada air garam dunia, ada terang dunia. Orang pebisnis di antara kaum CEO, kaum profesi, ada tak pengaruh itu di lingkungan saudara? Ibu-ibu rumah tangga yang pengangguran, banyak sekali ibu rumah tangga pengangguran. Itu bahasa kerennya sosialita. Hobinya ngopi tiap hari, pindah ke kafe ini, pindah ke mall itu. Oh rupanya di sini nggak ada karena ada yang komen. Puji. Senganggur-nganggurnya kita tetap akan ketemu orang. Ketemu. Tetap. Betul? Pertanyaan, karena gampang nggak orang ini kalau ketemu? Waktu COVID saudara, saya paling sering berbicara soal seandainya virus Injil itu sehebat virus COVID. Nanti pertanyaannya, itu kembali bertakwa. Seandainya virus Injil itu sehebat virus COVID, ayo teruslah. Banyak yang ketularan virus Injil. Banyak. Karena kita punya virus itu di hidup kita. COVID itu nggak perlu nempel, maka itu ada social distancing. Hanya jarak 2 meter langsung mulai. Mana virus Injil? Ngerti pertanyaan ini? Ngerti. Kalau saudara naik angkot, saudara lihat meja, berdesak-desakan. Kalau virus Injil sehebat virus COVID, berapa banyak orang yang dekat-dekat kita tertular. Amin. Tapi sedih, Injil kalah dengan COVID. Ayo berubah mulai. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti dikatakan oleh kitab suci, hidupnya akan merubah banyak orang. Amin. Tanyakan kepada diri sendiri. Ayo mulai hari ini semua kita mengenali. Bapak Ibu Gembala, terima kasih saya dapat kesempatan untuk berbagi. Terima kasih Pak Pendeta Petrus Purba yang mengenangkan bahwa coba ngomong kiri kanan, kamu virus Injil atau virus COVID? Virus apa? Virus apa? Oh, betapa indahnya. Ayo,
aliran-aliran air selokan atau air hidup yang ada di hati kita. Harusnya air hidup. Maka Allah akan datang. Oh surga penuh kemuliaan. Haleluya. Lalu berarti kita semuanya. Saya serahkan ke siapa? Oh, ayo puji Tuhan.